Zat yang maha mengetahui bizzalimin terhadap orang-orang zalim. Al-kafirin, itu pira-pira orang kafir, itu orang, yakni orang-orang kafir. Wa yujazihim maka membalas sapa Allah him ing zalimin. Wa tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Fala tajidanna antum yakti bakal nemoni sapa sira kabeh hum ing mereka Yahud Nasrani, eh, atau Bani Israel, lam kosamin utai lam la tajidanna iku lam kosamin lam sumpah, ya, demi yakti bakal nemoni teman sapa sira kabeh hum ing Bani Israel atau Yahud Nasrani, lam kosamin ahrasan nasi sira temuni ahrasan nasi hale orang yang paling rakus-rakusnya orang ala hayatin, ya, paling tamak-tamaknya orang ala hayatin pada kehidupan, ala hayatin dunyawiyatin pada kehidupan dunia, wa ahrasa minalladina asyraku wa ahrasalan hale luweh, ya, luweh rakus luweh tamak minalladina asyraku dibanding, ya, tinimbang wong-wong kang padha musyrik, minalladina dibanding orang-orang asyraku yang pada musyrik sepoladina al mungkirina kang mengingkari lil ba'thi marang, dibangkitkan dari kubur, lil ba'thi marang tangi saka kubur, alaiha, rakus alaiha pada hayatin, li ilmihi li li ilmihim, kenapa mereka apa tamak kepada dunia, sangat tamak itu sangat ingin hidup di dunia, ya, dibanding akhirat itu, ya. Kenapa seperti itu? Li ilmihim karena ngertinya mereka, ngerti bi anna masirahum bahwa sesungguhnya tempat kembalinya mereka iku annaru iku neraka, dunal musyrikin bukan orang-orang musyrikin, lingkarim karena ingkarnya musyrikin lahu marang ba'si, ya. Jadi mereka mereka orang-orang Yahud Nasrani itu lebih lebih tamak mereka terhadap kehidupan duniawi, rakus mereka terhadap kehidupan duniawi itu lebih melebihi orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu ya diantaranya orang Majus, ya, orang Majusi, ya. Karena apa? Karena orang Majusi tidak percaya hari kebangkitan. Ya, kalaupun tamak, ya tamak sih tamak, tapi nggak percaya hari kebangkitan. Jadi nggak ada kekhawatiran nanti disiksa atau apa. Sementara Yahud Nasrani mereka tahu tahu dosanya banyak, ya, karena, ya, kufurnya mereka terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quran, maka mereka nggak kepingin mati. Nah, ya, lebih rakus terhadap dunia karena tahu kalau mereka mati akan diazab. Yawaddu ahdum lau yu'ammaru alfasanah. Yawaddu senang, ya, senang itu loh. Wadda, ya, yawaddu mawaddatan, ya. Wuddan wa mawaddatan. Yawaddu ahaduhum, yawaddu seneng sapa, ya, seneng sapa, seneng, ya, tamanayan berharap, ya, ahadum sapa salah seorang di antara mereka lau ya'maru ing yen to dipanjangkan umurnya sapa ahadum lau ya'maru seneng seneng olehnya, ya, di, ya, andaikan diberi umur panjang alfasanatin ing dalam 1000 tahun, lau ya'maru ing yen to di diparing umur dawa, ya, dipanjang didawake umure sapa haduhum alfasanatin ing dalem 1000 tahun. Lau masdariyatun utawi lau iku masdariyatun iku lau masdariyah, yakni, setelah lau ditakwil masdar, ditakdirkan masdar, diperkirakan masdar bimakna, apa itu, bimakna an lawan nganggo artinya lafal an, ya, jadi masdariyah au bimakna an.
an masdariyah. Wahia bisilatiha fi takwil masdarin. Wahia utai lau bisilatiha dengan silahnya lau iku fi takwil masdarin iku ditafsiri ing dalam tafsir ing dalam ditafsiri masdar ditakdirake masdar maf'ulu yawaddu iku dadi maf'ulnya menjadi maf'ulnya lafal yawaddu wa ma huwa bimustahsihi minal adzabi ayyu ammar wa ma huwa dan tidaklah ia ay ahadum ia ahadum ya, salah seorang di antara mereka tidaklah ia bimuzahsihi iku dijauhkan sapa ahadum dijauhkan ya ahadum mubadihi dijauhkan ya ahadum minal adabi dari siksa an-nari yakni neraka ayu ammar apa yen to di apa olehnya dipanjangkan apa yen to itu olehnya ya ayu ammaro apa olehnya dipanjangkan umurnya sabahadum fa'ilu muzahsihi ya itu jadi isim fa'il isim maf'ul itu bimuzahsihi muzahzihi isim fa'il ya bimuzahzihi minal adabi ay ya'mar zahzaha yuzahzihu muzahzihun bimuzahzihi bimub itihi bimub itihi bimusahsihi itu kelawan ngedohake ahadihim ya menjauhkan ahadihim wa ma huwa saya ulang wa ma huwa dan tidaklah ahaduhum tidaklah utawi ahaduhum wa ma huwa dan tidaklah utawi ahaduhum ay ahadum salah seorang mereka tidaklah utawi ahaduhum iku bimusahsi iku kelawan menjauhkan ahadihim mubaidihi yakni menjauhkan ahadihim minal adabi dari siksaan nari yakni neraka apa yang tidak menjauhkan iya tidak menjauhkannya dari neraka apa ayu ammaro yang dipanjangkan umurnya sapa hadin jadi tidaklah dipanjangkan umurnya itu menjadikan dia dijauhkan dari api neraka wallahu basirum bima ya'malun utai Allah iku basirun iku maha mirsani bima terhadap apa saja ya'maluna yang beramal yang melakukan yang beramal atau melakukan sapa mereka semua ingma bil ya'i dengan pakai ya ya'malun wa ta'i dan pakai ta yakni ta'malun wallahu basirum bima ta'malun fayujazihim maka balas sapa Allah him ing mereka. Nah ini ayat ini merespon apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengklaim bahwa surga itu hanya mereka, untuk mereka. Ya, orang Yahudi juga seperti itu. Mereka mengatakan la tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Kami tidak masuk neraka, tidak kena api neraka, adab neraka kecuali ayyamam ma'dudah, kecuali beberapa hari yang bisa dihitung ya 40 hari ya. Setelah itu kalian semua yang masuk neraka ya, wahai orang-orang muslimin wahai Muhammad dan pengikutnya itu mereka mengklaim seperti itu dan orang-orang lain ya. Jadi mereka di neraka cuma sebentar la tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah sementara surga hanya milik mereka, hanya untuk mereka. Mereka mengklaim Allah menjadikan surga ini untuk mereka. Yang lain nggak berhak masuk surga. Karena apa? Ya karena mereka mengklaim mereka adalah anak-anak Allah wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengklaim nahnu abna'ullah.
kami ini adalah anak-anak Allah wahibba'uh dan kekasih-kekasih Allah. Nah, ini direspon. Nah, Qul katakan Muhammad, ya, ini respon. In kanat lakumud darul akhirah. Jika memang kampung akhirat, kampung akhirat itu ya kampung setelah mati, setelah dunia ini ya, surga itu milik kalian semua, hanya milik kalian. In kanat lakumud darul akhirah. Jadi lakumnya didahulukan. Kalau lakum didahulukan itu berarti litahsis. Sama dengan iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu. Ya Allah, na'budu kami menyembah. Ada hanya di situ. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Nah ini ingkanat bukan ingkanat adarul akhirah lakum bukan tapi ingkanat lakum darul akhirah. Ingkanat lakum jika eh, adalah hanya untuk kalian semua. Adal akhirat itu kampung akhirat. Jika hanya untuk kalian semua kampung akhirat itu, surga itu ya khalisatan murni, bukan bersama orang lain nggak ikut-ikutan, hanya kalian semua. Fatamannawul maut, maka ya sudah mati aja, ya kalian mati aja biar cepat apa? Cepat dapat surga. Hanya sebagian ulama mengartikan tidak seperti itu. Ya, ini yang sebagian ulama sebagaimana dan sebagaimana yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lain ya karena ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dikehendaki ayat ini adalah ngajak mubahalah fatamannaul mauta ngajak mubahalah fabahilu bahala yubahilu mubahalatan ya bahilu mubahalah berarti mubahalah yakni mubahalah itu saling melaknat itu ya saling mendoakan apa mendoakan mati kalau memang yang benar mendoakan kerusakan ya doa bil halak al mula'anah wa doa bil halak ya kalau memang benar klaim kalian itu seperti itu ya kita membahala aja ya ini apa kalau yang benar klaim kalian ya maka kami mati tapi kalau yang benar kalian mati semua ya ini ngajak ubah alah seperti Nasr Najran ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa munadharah dengan Rasulullah debat Rasulullah tentang masalah Nabi Isa itu ya Nabi Isa itu siapa itu kan Nabi Isa itu apa anak Allah atau apa ya Isa ibnullah atau Isa itu utusan Allah kan itu kan maka apa turun ayat apa faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal bayyinati faqul min ba'di ma ja'aka minal ilmi ya fa in faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Nah ini mubahalah. Tetapi mereka tidak ada yang berani mubahalah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan lau taman naul mauta lama ta ahaduhum syaraqan. Andai kan mereka benar-benar berani mubahalah ini berharap mati dalam mubahalah
ya, maka mereka akan mati lah. Pada mati gak ada, ya, nah, mereka akan mati langsung. Syarapan ya langsung hak, langsung apa? Langsung tersedak, langsung nafasnya apa? Nafasnya langsung eh, seret, nggak bisa bernafas langsung mati. Ya, tapi ayat berikutnya, ya ini mukjizat ini ayat berikutnya, walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimu bil zalim. Ya, setelah turun ayat ini ada tantangan dari Rasulullah, kalau memang kalian benar, ya sudah bahala aja. Kalau memang kalian mengklaim eh, surga itu buat kalian saja, ya, untuk kalian ya sudah, ayo kita membalah biar cepat mati, biar kalian cepat mati, biar cepat masuk surga kan, mestinya kan senang. Kalau memang apa keyakinan mereka itu sesuai, ya, apa yang mereka katakan itu sesuai dengan keyakinan mereka, tentu mereka senang cepat masuk surga. Ya. Ini kita tahu dalam sejarah, ya, Bilal, ya, Bilal atau siapa itu, ya, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau eh, mau mati, ya, eh, apa ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Nah, besok kita akan mati ketemu apa Nabi Muhammad dan kelompoknya kan itu kan, dan golongannya. Nah, itu kan mereka, para sahabat itu senang kalau mau mati. Karena apa? Karena ketemu Rasulullah. Karena maksudnya apa? Mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala besar dan surga, kenikmatan akhir. Jadi senang. Makanya siapa ada Abdullah bin Rawaha, ya. Abdullah bin Rawaha di perang Mu'tah, ya. Itu ketika sudah di depannya itu perang berkecamuk, ya. Itu malah, ya, ya malah senang, ya kan, malah senang. Wah, ini surga sudah dekat ini, ya kan, ya. Oh, sudah, terus langsung Bismillah berangkat, ya, langsung maju ke medan laga mati seperti itu, ya. Ada lagi seorang sahabat namanya Umar bin siapa, ya, ketika dikasih tahu Rasulullah, ya, bahwa surga itu ardhas samawati wal ard, ya, terus kepengen, ya, ya, apa saya termasuk mereka ya Rasulullah kalau saya berangkat? Iya, ya. Maka ketika itu lagi makan korma itu, ya, lagi makan korma, terus makan korma cepetin, ya, cepetin, sisanya dibuang, langsung berangkat dibuang. Buang ini takdir apa enggak? Maksudnya, ya, ya kalau kalian takdir, ini sudah nggak begitu. Berarti kan apa ini? Oh, ya, nanti di akhirat itu hidup hayatun tawilah. Apa untuk apa ini? Beberapa butir kurma itu ya sedikit lah, ya, tinggal berapa butir itu, ya, makan cepet-cepetan buang, terus berangkat terus mati syahid. Seperti itu.
Orang yang senang akhirat kan kayak gitu, ya kan? Jadi malah senang, malah senang. Eh, ya. Nah ini orang-orang Yahudi, kalau kalian senang akhirat, ya sudah mati aja, biar cepat ketemu nikmat dunia ini apa, ya kan? Kehidupan sebentar, kehidupan kenikmatan yang abadi itu kenikmatan akhirat. Ternyata apa tantangan ini tidak direspon mereka. Mereka langsung ceplakep, nggak ngomong, nggak berbuat, nggak ngomong, nggak nggak ngapa-ngapa. Ya, ini membungkam mereka. Tantangan ini membungkam mereka bahwa klaim mereka akhirat itu hanya untuk mereka, surga itu hanya untuk mereka, itu adalah klaim yang tidak berdasar. Mestinya klaim itu benar kalau ada buktinya. Nah, ini klaim nggak ada buktinya ya batal. Klaim mereka itu apa? Batal. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Allah ini ya ayat ini ayat mujizat walayyatamannahu abadan. Ternyata benar ya tidak ada seorang pun di antara mereka Yahudi Nasrani ini mau merespon mubahalah ya tantangan mubahalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalim. Kok ini wallahu alim bil zalimin? Allah mengetahui terhadap terhadap Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Mestinya kan wallahu alim bikulli syai' itu kan? Allah bikulli syai'in alim. So, bukan hanya zalimin ya kan? Kenapa di sini wallahu alim bil zalimin? Kenapa yang zalim aja? Oh, ini kaitannya dengan ayat sebelumnya kan ya wallahu alim bil zalimin, kalian semua itu adalah zalim dan Allah Maha mengetahui ya Allah tahu kalau kalian itu zalim maka kalian tidak akan apa mau merespon ini gitu ya wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. Allah tahu kalian itu zalim, dosanya akeh ya banyak dosanya dan kalian itu dusta makanya kalian apa tidak akan apa ini walayatamannahu abadan maqaddam. Kenapa mereka tidak akan mau berharap mati karena mereka itu orang-orang zalim dan kalian termasuk ya karena kalian itu orang zalim walayatamannahu abadan maqaddam wallahu alimum bizzalimin. Jadi ada kaitannya dengan ayat dengan awal ayat tadi ya. Jadi kalian itu zalim wahai orang-orang Yahudi, maka kalian tidak akan berharap cepat mati. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ini kan mu'anaqah ini ya. Oh, wa minal ladzina asyraku bisa masuk ke sebelumnya, bisa masuk ke setelahnya. Bisa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah berhenti wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum ikut ikut belakangnya ya atau kalau yang pertama berarti wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, kamu akan menjumpai orang-orang Yahudi itu begitu tamak terhadap kehidupan duniawi, rakusnya bukan main ya kepengen hidupnya itu ya jadi yang penting hidup di dunia ini ya, mereka lebih mementingkan hidup di dunia ini daripada akhirat ya. Jadi mengorbankan akhiratnya untuk kepentingan dunia. Saking tamaknya terhadap hidup di dunia ini, ya sampai menjual akhirat untuk dunia, ya, untuk kepentingan kenikmatan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Ya. Terus wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alf sana. Yang kedua, yang eh, kalau wakafnya di wa minal ladzina asyraku baru berhenti berarti bahkan mereka juga lebih lebih tamak dibanding orang-orang apa? Orang-orang musyrik ini yang ada di tafsir jalan seperti itu. Bahkan lebih tamak daripada orang atau dan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Karena apa? Orang musyrik nggak percaya akhirat. Jadi kalau mereka senang duniawi ya
ya wajar, hanya hanya sekedar sekedar apa? Sekedar karena hidupnya di dunia itu, di dunia tak. Kalau senang dunia ya ya sekedarnya hanya karena mereka mereka hidupnya hanya di dunia. Berbeda dengan orang-orang Yahudi Nasrani, mereka percaya akhirat, tapi mereka dosanya banyak, zalim. Jadi mereka khawatir, jadi takut takut mati nanti malah diseksa. Mending hidup di dunia ini mumpung masih hidup di dunia di 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 dipal-pal oleh ya di ya jadi aji mumpung wong kira-kira nang akhirat nanti mau disiksa ya mereka itu tahu kalau dosanya banyak seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang majusi lah ya. Mereka itu tidak yakin adanya akhirat, tidak yakin, yakni mengingkari adanya akhirat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang itu mereka ya, senang kalau urip urip hidupnya itu lama di dunia ini. Jadi alfasanah ini bukan bilangan ya, sebagian ulama mengatakan bukan bilangan tertentu, eh, hidup 100 tahun itu tidak ya, tapi hidup 1000 tahun itu tidak, tapi kepengen hidupnya itu lama, bukan bukan 1000 itu bukan bilangan, bukan bilangan tertentu, tetapi di sini adalah lil kasroh 1000 itu maksudnya banyak ya, jadi lil kasroh, eh, ditaksir tujuannya untuk ya mereka kepengen hidupnya itu 1000 tahun ya, salah seorang di antara mereka kepengen hidup 1000 tahun itu maksudnya ya kepengen hidup panjang gitu. Kepengen hidupnya panjang, hidup panjang itu ya berapa tahun hidup panjang itu kalau umat Muhammad umat oh ya, eh jadi mabaina sitin wah sab'in. Jadi mayoritas umat Muhammad itu umurnya antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih itu berarti Muhammad. Kalau ada yang lebih dari apa? Dari 70 tahun itu berarti Muammar. Al Muammar ya itu artinya yang umurnya lebih dari 70 tahun. Jadi kalau ada orang dinamakan Muammar, ya maksudnya harapannya umurnya lebih dari 70 tahun seperti itu. Ya, ya. Tawilul umr. Ya. Tapi ya jangan. Bolehkah orang dikasih dikasih nama Tawilul umr? Ya Tawilul umr. Eh, ya, ya. Kalau yang umurnya panjang itu ya iblis lah ya. Iblis itu kan eh, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi yang awil umur itu ya iblis itu. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, janganlah ya, jangan pakai tawil umur, pakai muammar aja. Kalau bahasa Arabnya al muammar. Ya, tapi terusnya ayat kayak gini. Terusnya ayat.
Wa ma huwa bimuzahsihi minal adzabi ay. Jadi panjangnya umur itu tidak menyebabkan ya seseorang dia mereka ya itu dijauhkan dari api. Lalu apa manfaatnya? Nah, ya nggak ada manfaatnya, makanya ini mirip dengan apa yang ada di surat Asy-Syu'ara itu. Afara'aita in matta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Afara'aita, ya, ay akhbirni, bagaimana pendapatmu? Immatta'nahum sinin, jika kami Allah memberikan mereka umur yang panjang, ya, mata'nahum sin, kami enak-enakan di dunia ini bertahun-tahun lamanya. Summa ja'ahum makariyatun, lalu datang kepada mereka adab yang mereka diancam, ya, yang diancamkan kepada mereka. Ma'aghna anhum makariyat lima tahun. Enggak ada faedahnya, enggak ada guna. Ma'aghna anhum makanu 5 tahun, apa yang mereka nikmati sedang-sedang hidup, enggak ada gunanya. Ya? Jadi kalau mereka hidup di dunia enak-enak sapole, ya, mentok-mentokkan di apa, dijeduk-jedukkan olehnya dia apa, berfoya-foya, berpestaria, hidup glamor, penuh kenikmatan duniawi, penuh maksiat, ya apa padanya kalau kemudian mati apa terus diazab selamanya lagi. Ma'arna anhum makanu 5 tahun, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya hidup enak-enakan, ya, selama apapun di dunia ini, ya, setelah mati kemudian disiksa, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Wong di dunia ini selama apapun itu cuma sebentar dibanding dengan hidup akhirat. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat itu ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1.000 tahun dari hari-hari yang kalian bilang. Jadi kalau kita hidup di sini 100 tahun, umur panjang itu lebih dari 70 tahun, taruhlah 100 tahun itu kayaknya sudah rasanya ah sudah kosong, ya, hidupnya sudah sengsara, ya. Kalian mau ditambah 100 tahun lagi hidup, kira-kira enak apa enggak? Ya seenak-enaknya hidup sudah tua itu, mau apa bangkit aja sudah sakit semuanya. Ini semua sudah sakit semuanya. Ya kan? Nggak ada enaknya. Taruhlah hidup enak seenak-enaknya, ya, di dunia ini. Terus mati, terus disiksa selama-lamanya. Buat apa? Nggak ada faedahnya, ya kan? 100 tahun itu sama dengan apa? Satu hari akhirat setara dengan 1.000 tahun. Kalau hidup di dunia 100 tahun setara dengan 1/10 hari di sisi Allah, 1/10 hari akhirat. Ya sidik banget, ya kan? Nggak ada faedahnya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang muslim ini jangan punya punya orientasi hidup kayak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Nasrani, orang Bani Israel, ya, punya orientasi hidup yang penting hidup di dunia, ya. Buat apa hidup di dunia kalau mati kemudian disiksa? Buat apa hidup enak-enaknya hidup di dunia kalau mati disiksa? Nggak ada faedahnya apa yang kalian kumpulkan untuk dunia ini, ya, untuk kenikmatan di dunia ini, untuk bereforia dengan kenikmatan dunia ini, kalau kemudian mati disiksa, ya. Dan itu semua tidak akan bisa menjadikan kenikmatan dunia itu, tidak akan bisa menjadikan seseorang kemudian lepas dari
siksa neraka. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang atau ta'malun, ya bima Allah basirum bima ta'malun, ada qiraat, ya qiraat sab'ah yang berbeda, ya. Ya Allah, di akhir ayat ini wallahu basirum bima ta'malun. Karena itu, karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, ya marilah kita benar-benar ketika mau melakukan sesuatu itu penuh dengan perhitungan, ya, bukan yang penting happy di dunia ini, bukan seperti itu, ya. Kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus benar-benar apa namanya, selektif terhadap apa yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ya, karena semua ada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban di akhirat nanti, ya. Kita sebagai seorang muslim hendaknya, ya, menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidup kita. Kita harus akhirat oriented, ya. Jangan dunia oriented sebagaimana orang materialis, ya. Dan apa yang ada di dalam ayat ini merupakan mukjizat. Ternyata sampai hari ini orang-orang Yahudi itu, ya, itu adalah, ya, mereka itu orang-orang materialis, orang-orang yang orientasinya adalah materi, hidup materi dunia ini. Apapun dilakukan untuk kenikmatan dunia ini, mau membasmi orang banyak, mau membantai orang banyak, sudah gak peduli. Ini hari ini di Timur Tengah itu bukti nyata bahwa betapa mereka itu gak peduli dengan dosa, ya. Berapa ribuan orang dibantai itu dari di Gaza, di Palestina, ya, di Gaza aja sudah 42.000 lebih. Hari ini masih berlanjut itu. 1 tahun perang Israel ini, bilang, ya, ini kayaknya nggak cukup itu. Jangankan 1 tahun, kalau mereka dikasih hidup 1.000 tahun, mereka akan tetap melakukan seperti ini, ya. Karena apa? Orientasinya yang penting kita enak, yang penting mereka itu enak, yang lain mau mati, mau mau hancur, mau apa nggak jadi. Ya, mereka yang penting enaknya mereka sendiri aja, seperti itu. Maka bukti bahwa ayat ini, ya, bahwa mereka itu oh, ada apa orientasinya materi dunia, ya, itu akan berlangsung sampai hari kiamat, ya. Oleh mereka tidak pengen mati, ya, tidak pengen, ya, berbeda dengan orang-orang kaum muslimin, ya, itu benar-benar berani mati kalau sudah urusan urusan membela agama, ya, mati itu kecil. Eh, untuk membela agama, nyawa kita jual untuk membela agama, ya kan, kita jual kepada Allah, nggak takut dan tidak merasa, ya sudah biasa saja Pak, ya. Orang-orang Gaza, ya, anak-anak kecil aja mereka bisa begitu, bisa masih masih bisa tertawa, ya kan, masih bisa, ya, karena mereka menyadari sudah ini ketentuan Allah seperti ini. Allah sudah menjadikan negeri ini negeri negeri jihad, gitu, ya. Mereka siap untuk menghadapi itu semua. Nah, eh, dibombardir sekian ribu ton, ya kan, sejak tahun berapa itu sampai hari ini. Mereka nggak mau meninggalkan apa, dikasih tempat lain, gitu, ya, diganti tempat lain, nggak mau. Nah, walaupun orang-orang Gaza ini, ya, hari ini sebagian ada di luar, ya, di negeri-negeri lain, nanti besar kepingin balik lagi untuk apa? Untuk syahadat, untuk ketemu Allah dalam keadaan mati
Syahid seperti itu. Coba selain orang-orang ya, kalau orang-orang kafir mau kayak gitu, nggak mau, kalau dikasih tempat lain deh. Ya, ya sudah, mereka sudah senang sudah dijual apa saja untuk kesenangan duniawi. Itu orang yang tidak percaya kepada akhirat. Ya. Agamanya dijual untuk kenikmatan duniawi. Mau ganti agama, mau ganti apa, nggak jadi masalah itu kan. Bahkan sebagian orang ya, baru ketemu orang non Muslim cantik gitu, agamanya dijual. Ayo, gitu kan. Ada kayak gitu. Karena istrinya non Muslim, kalau nggak murtad, nggak mau dinikahi ya ikut murtad. Ya kan? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hanya kesenangan sebentar, ya. Hanya kesenangan sebentar. Kesenangan dengan perempuan kesenangan sebentar. Kesenangan cuma 1 detik, 2 detik, ya kan? Eh, Kan kayak kencing aja. Sebentar, tak enaknya. Habis itu capek, ya. Jadi kalau memang tidak tujuannya tidak akhirat, maka banyak perceraian itu karena tujuannya nggak akhirat. Coba kalau tujuannya akhirat, ya mau capek-capek, ya hidup capek-capek mau bisa semua karena tujuannya kenikmatan akhirat. Jangankan hanya capek, mati mau, ya karena tujuannya apa? Akhirat. Maka berbahagialah kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin karena apa? Tujuan kita itu satu. Tujuan kita Allah, ridha Allah. Maka berbahagia, mudah. Jadi orang yang tujuannya satu tidak tercerai-berai, pikirannya tidak semerawut kemana-mana. Hanya satu tok tujuan kita, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan memberikan hadiah kepada kita ini surga kan itu kan. Sementara orang yang tujuannya macam-macam ini, wah dia merekayasa apa saja dia tuh, ya. Jadi semua direkayasa hidupnya itu ya, penuh dengan rekayasa. Ya, supaya tampil bagus gimana, supaya anu bagaimana, supaya jadi pikirannya cuma iya kenikmatannya kayak gitu ya, penuh dengan apa rekayasa, penuh dengan ya cari ya ya cari apa, cari nama baik, cari seperti itu ya. Isinya seperti itu hanya sekedar kepengen dipuji, kepengen nama baik, kepengen ini, kepengen eh, kenikmatan dunia ya, antara wanita, tahta, harta, itu ya. Maka pikirannya macam-macam, tercerai-berai. Beda dengan seorang Muslim, ya. Seorang Muslim karena tujuannya adalah ridha Allah, kenikmatan akhirat, maka apa yang mereka alami di dunia ini adalah kecil saja, ya. Musibah atau apapun yang dialami seseorang di dunia ini adalah sesuatu yang kecil saja, ya. Maka betapa kita lihat para sahabat itu rela meninggalkan negerinya, ya, tempat kelahiran mereka, Makkah, untuk hijrah ke Madinah. Meninggalkan apa saja itu? Meninggalkan apa? Ya, keluarganya, hartanya yang mereka kumpulkan apa saja. Ya, kalau tidak mau diajak masuk Islam, tinggalkan. Ya, harta yang mereka kumpulkan karena eh, terancam agamanya, udah tinggalkan aja. Seperti itu. Ya, justru di eh, kebahagiaan seorang Muslim adalah seperti itu. Manakala dia apa eh, tujuannya satu, ya, hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang sejati, ya, karena dia bersama Zat pencipta alam semesta ini, Zat yang menyelamatkan dia, Zat yang memberi kebahagiaan kepada dia. Maka kebahagiaan itu ada di hati, ya. Kebahagiaan seseorang itu ada di hati. Kebahagiaan orang yang sedang berinfak di jalan Allah, ya, ini mengeluarkan harta, tidak tidak sedih kehilangan harta. Karena apa? Karena Allah akan mengganti harta itu di sisinya. Kan itu kan?
kehilangan harta, kehilangan anak-anak yang dia cintai. Enggak merasa hilang. Karena itu sudah milik Allah. Ya, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau ada musibah, mau ada kebakaran, mau ada apa saja. Itu dia tahu bahwa semuanya milik Allah. Allah tidak akan menyanyiakan. Kalau dia bersabar, Allah akan memberikan pahala yang lebih besar daripada yang dia hilang. Yang awal dia kehilangan daripadanya. Ya, seperti itu. Maka seorang mukmin di dalam kehidupannya itu adalah bagus. Ya, wa inna ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kullahu khair idza asabathu apa sarra syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Maka di dunia ini tidak ada orang yang bisa berbahagia seperti seorang mukmin, ya. Orang yang percaya kepada Allah, ketika dia diberi kenikmatan dia akan bersyukur, dan seperti itu lebih baik, ya, untuk dirinya. Dan ketika diberi sesuatu yang susah, yang ya menyusahkan, menyulitkan, maka dia akan bersabar dan hal itu baik untuk dirinya. Nah, maka begitulah orang mukmin, kehidupan seorang mukmin, dia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat, ya. Maka tidak ada sebuah kebahagiaan hidup di dunia ini hakiki. Kebahagiaan bukan kebahagiaan semu, kebahagiaan yang hanya fisik saja, tapi kebahagiaan yang sampai kepada batinnya, zahir batin bahagia, ya, kehidupan yang membahagiakan hatinya di dunia dan di akhirat tentu, ya, kecuali kehidupan seorang mukmin. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seperti itu. Maka orang yang beramal soleh, laki-laki perempuan, Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia mukmin, ya, orang yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dia man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya. Sementara dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik bukan buat dirinya ini. Kehidupan yang baik itu tidak harus hartanya banyak, ya. Tidak harus banyak orang yang kita lihat secara secara kasat mata hidupnya pas-pasan, tetapi dia lebih bahagia, ya, daripada orang yang hartanya banyak, sudah melegedu, ya, tetapi hatinya rakus. Maka orang yang rakus ini dia tidak akan pernah bahagia. Ya, wong truknya 100 misalnya, ada satu saja yang terjadi kecelakaan, sedihnya bukan main. Sudah saya kumpulkan kayak gini, ya kan, ya. Kena musibah itu dia khawatirnya atau susahnya atau luar biasa, ya. Dan semakin harta uh, diperoleh, semakin rakus seperti itu. Maka orang rakus tidak akan pernah bahagia, ya. Orang yang rakus tidak akan pernah kenyang di dunia ini, ya. Jangankan untuk satu orang, dunia ini, bumi ini semuanya untuk mencukupi kerakusan satu orang itu tidak cukup. Orang yang rakus dunia, ya, itu bumi ini semuanya diberikan, ya. Israel orang-orang apa namanya Yahudi itu, ada kan dunia ini dikasihkan mereka semuanya, dikuasai mereka semua, mereka tidak cukup itu satu orang dari mereka, apalagi di dunia ini rebutan 7 miliar. Jadi kalau kita cari kepuasan hidup dunia, saya selamanya tidak akan puas. Karena dunia ini tidak akan bisa memuaskan seseorang, ya. Nggak ada orang hidup di dunia ini sekarpe di keturutan, ya nggak ada. Nggak ada. Wong kita ini 7 miliar kok kepengen apa keturutan, ya nggak bisa. Jadi dunia ini tidak bisa memuaskan rakusnya seseorang. Orang yang rakus di dunia ini,
Ya, ini semuanya untuk seorang tidak cukup. Dia punya harta sekian kurang, ya. Dia sekian terus kurang. Ya, punya istri satu kurang, dua kurang, tiga kurang terus. Kerakusan nafsu itu tidak akan cukup untuk memenuhi satu orang dunia ini. Bagaimana dengan 7 miliar lebih? Maka kita berebut, ya kan? Orang yang rakus itu berebut untuk menguasai dunia ini. Maka mereka tidak akan bahagia. Ya, yang berbahagia siapa? Yang berbahagia yang hatinya itu kaya. Ya, maka betapa Rasulullah SAW ya telah merubah mindset seorang muslim. Mindset seorang muslim itu ya, mindset seorang muslim dirubah oleh Rasulullah. Yang namanya kaya itu bukan orang yang hartanya banyak, orang yang kekayaannya apa? Sugih blegedu, jabatannya tinggi, yang semua ada pada kekuasaannya. Bukan. Orang yang kaya itu adalah innamal ghina ghinan nafsi. Laisal ghina an kasratil arad an kasratil mal. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Tidaklah orang yang kaya itu orang yang sugih melegedo, banyak duitnya. Ya. Tetapi orang yang kaya itu adalah ghinan. Ya, kaya itu adalah yang namanya kaya itu adalah ghinan nafsi. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Kaya hati kita. Ya. Maka dengan qanaah, dengan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itulah sebenarnya kaya yang sebenarnya. Jadi Allah kasih kita bulan ini rezeki, misalnya ya, seorang kepala keluarga ya. Kalau kamu jadi seorang kepala keluarga, rezeki bulan ini 2 juta, ya sudah, cukupkan 2 juta itu. Ya, jangan berpikir apa sesuatu yang nanti budgetnya membengkak melebihi apa 2 juta ya. Nanti jadi mikir lagi. Besok bulan depannya gitu lagi. Terus numpuk-numpuk utang, numpuk-numpuk. Ya nggak akan bahagia orang yang seperti itu. Ya, apa yang ada sudah itu aja. Jadi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah orang yang uh, dapat berbahagia hidup di dunia ini. Sementara orang yang rakus, ya, rakus dunia kayak orang-orang Yahudi ini, maka mereka sebenarnya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat rakus, ya, rakus duniawi seperti orang Yahudi. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita hati yang yang apa? Hati yang qanaah, ya, uh, merasa puas terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.